Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate IHSG dan saham-saham teman-teman ya. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak terima titip dana trading. Kemudian mesti teman-teman berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning, fake group mengatasnamakan MS Trade. Yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia menggunakan identitas yang mirip nama saya Surya ataupun MS Trade di channel YouTube saya dan mengajak Anda untuk berkomunikasi, menawarkan titip trading ataupun konsultasi trading. Saya hanya ada di channel ini, teman-teman yang ada di atas ini, dan juga saya ada di TikTok. Silahkan teman-teman akses TikTok saya, ada beberapa video simple. Kemudian juga saya hanya ada di grup diskusi di sini. Sebenarnya di sini ada, cuman kalau saya sedang sibuk saya akan matikan seperti itu. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan untuk analisa saham dan IHSG. Ya, kita akan lihat dulu untuk IHSG kemarin kondisinya seperti apa teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah IHSG dalam weekly. Ini saya narik tren dari low-nya adalah dari Maret 2020 sampai tertingginya kemarin di bulan Januari ya. Saya mau mencoba dulu untuk melihat karena sudah cukup lama nggak saya update untuk IHSG, kondisinya seperti apa sih, seperti itu. Jadi dalam minggu kemarin itu rentang dari pergerakan IHSG itu dari, kalau ini puncaknya adalah di sekitar 65 teman-teman ya, 65. Terus sebentar saya ambil dulu. Ya, terus ini adalah retracement 23 ya, area ini, terus yang di bawahnya adalah 38 ya. Minggu kemarin tuh rentang gerak dari IHSG itu antara support di retracement 38 itu di kisaran 58 teman-teman ya, 5.800 sampai resistannya di 6.100-an, 6.100-an. Closing di Jumat kemarin adalah di 6.022, turunnya naiknya 10,343 atau naiknya 0,74. Saya akan lihat pergerakannya. Kalau saya lihat nih seperti ini ya, ini sejak Maret 2020 sampai sekarang koreksi IHSG ini masih normal aja, masih sampai 50-an aja. Minggu ini koreksinya hanya sampai ke retracement 38. Kalau 5 minggu yang lalu, minggu ke 5 dan 6 yang lalu kan sampai hampir 50 teman-teman ya. Yang waktu itu minggu-minggu di mana IHSG cukup membosankan ya, yang turunan ini. Tapi terus kemudian naik. Nah, kalau minggu ini rentangnya yaitu dari 59 sampai 600-an ya, 600-an. Saya akan lihat daily-nya seperti apa. Ini adalah untuk daily chart dari IHSG, teman-teman. Kalau kita lihat tarik dari high-nya di sini. Nah, dia dari kisaran 63 di sini ya. 6.390 sampai low-nya itu deket MA 200 daily itu di kisaran 57-an ya. 5750-an. Terus kemudian ya dia nyampe ke base di sini. Terus naik ya, naiknya itu sampai dia ada di sini di 23 retracement 38 bagus, 50 bagus, hampir sampai 61. Sebenarnya pergerakannya bagus sekali di sini untuk IHSG ya, teman-teman. Pergerakannya IHSG kemarin sempat membuat beberapa gap teman-teman ya. Kalau kita lihat sempat membuat beberapa gap, tapi gap itu sudah berhasil ditutup. Ya, udah berhasil ditutup. Jadi sebenarnya dengan gerakan IHSG kemarin yang sebenarnya cukup bagus ya, minggu-minggu lalu, 2 minggu lalu, yang menyisakan gap itu saya nggak nyangka kalau gapnya ketutup juga seperti itu ya. Tapi ya udah, ini memang kondisi dari market sendiri, memang IHSG maupun sahamnya juga volatil teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih dalam candle yang ini ya, yang merah ini satu, candle yang ketiga keempat ini juga
terlihat volatilitasnya cukup tinggi ya. Jadi ada gap yang sempat ditinggalkan di sini, ini udah ditutup sempurna, kemudian termasuk yang di sini juga udah termasuk ditutup sempurna ya. Nah setelah berhasil nutup gap itu sebenarnya sinyalnya bagus ya di sini. Yang ini teman-teman, ini sinyalnya bagus, lanjut lagi naik ya, terus hampir sentuh 61. Saya optimis sebenarnya naik waktu itu ya, tapi memang marketnya kondisinya kayak gini, naik turun ya mau nggak mau ya kita ikutin aja. Untuk saat ini untuk support dia menggunakan di 5990 atau 6 ribuan lah seperti itu. 6 ribuan, kalau resistan ada di 6065. 6065 ternyata hari kemarin belum berhasil di break ya, dari Jumat kemarin seperti itu. Kalau kita lihat regional kemarin itu kan Nikkei-nya oke, Hang Seng oke, Shanghai oke ya teman-teman. Kalau ini Sabtu malam Do-nya juga tidak ada masalah. Maksudnya Do-nya kan udah buka kemarin ya. Tinggal nunggu Senin besok seperti apa, seperti itu. Kalau kita lihat yang lainnya ini, saya rasa ini aja yang bisa saya sampaikan untuk kondisi indeksnya ya teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan. Oke teman-teman, beberapa saham yang masuk pantauan saya itu saya udah catat tadi. Oke, saya ambil dulu. Yang pertama TPIA teman-teman ya. TPIA ini sebelumnya kan udah saya bahas juga. TPIA sebenarnya banyak saham-saham yang pergerakannya bagus, cuman apakah mungkin kita akan mengambil semua? Kan nggak mungkin seperti itu ya. Kalau maunya kita sih semuanya barang kita ambil, tapi nyatanya juga nggak akan bisa. Saya sendiri juga nggak bisa teman-teman, mesti harus memilih mana yang akan diambil seperti itu. Nah seperti ini TPIA yang saya analisa dari sebelumnya udah saya pernah analisa dari ini, dari tren ini teman-teman, dari tren swing high di sini saya ambil untuk swing high-nya, swing low-nya di sini. Ya, swing low-nya di sini teman-teman ya. Nah, untuk TPI kan udah mantul kemarin pada saat break di sini, bentuk satu price channel ya di sini. Break resistan 23 dorongan kenceng. Terus dia konsolidasi sebentar, tembus lagi resistan di 61 dan hampir ke 76 teman-teman ya. Untuk sekarang support dari TPIA ini ada di 9.795. Resistannya ada di 10.300 teman-teman. Kita lihat untuk sinyalnya, volumenya oke ya, momentum oke, MACD semuanya oke. Ini barang oke banget teman-teman TPIA. Jadi saya sampaikan support resist di situ aja dulu. Nanti kalau untuk TPIA ini udah tembus high, saya update teman-teman. Ini barang bagus secara chart. Oke teman-teman, berikutnya adalah Inco teman-teman. Inco ini tadi masuk scanner saya juga. Ini saya jelaskan juga untuk Inco ya. Jadi, nah ini ya teman-teman, untuk Inco memang ini barang komoditas ya, saham komoditas teman-teman. Saya tarik dari swing high di sini ya, kemudian swing low-nya di sini teman-teman. Nah Inco ini kan sempat naik sampai 61. Ini bagus sekali teman-teman. Sebenarnya kenaikan Inco sampai sini ini bagus sekali. Namun demikian memang benar-benar ya, market itu volatil sekali. Kalau udah 61, kebiasaan di Fibo sih biasanya kalau udah naik sampai 60, 50 ini jarang balik seperti itu ya. Teman-teman lama yang menggunakan Fibo juga biasanya kalau udah pegang barang dari spekulatif buy itu area di sini. Ini kegeser ya, udah pegang barang dari area spekulatif buy di sini. Nah, di sini udah pegang barang di sini, udah punya harga jangkar, harganya lari, ya udah seneng aja seperti itu. Paling nambah sampai di 38, lanjut 50 tuh sudah pasti harapannya udah di mindset udah terpenuhin, wah ini saham akan lari kencang seperti itu. Tapi di 61 balik, dan baliknya juga hitungannya juga cukup ekstrim teman-teman ya. Kalau kita hitung Fibo-nya sendiri untuk pembalikannya
ini di sini nih pembalikannya dia sampai 76 teman-teman, 76 retracement. Jadi pembalikannya harganya memang sangat volatil ya Inco ini. Jadi dari sini ke sini, terus dia koreksi ke sini, koreksi ke bawah ini teman-teman. Koreksi ke harga yang saya lingkarin ini dia nyampe di 70 retracement kalau saya tarik retracementnya. Artinya apa? Artinya volatil sekali. Jadi dari awal Inco bergerak 23 April sampai di 10 Mei, terus kembali lagi ke kemarin, itu trennya habis. Bayangin kalau teman-teman megang barang ini dengan harapan penuh bahwa Inco akan naik terus, ya sudah tinggal gigit jari. Makanya untuk kondisi sekarang itu jangan memenuhi mindset kita dengan suatu mindset ya. Maksudnya gini, jangan memenuhi pikiran kita dengan mindset bahwa suatu saham ini akan lari terus, jangan. Tapi teman-teman mesti melihat dari candlenya. Kalau candlenya berkata bahwa ini saham mulai turun, apalagi kalau teman-teman lihat nih candle dari Inco ini. Nah, yang bagian ini merahnya ini, yang ini teman-teman ya, yang saya lingkarin ini. Nah, yang ini kan merahnya ini dalam nih, Marubozu-nya. Marubozu dalam. Terus ya besok ada perlawanan tapi turun terus 4 hari. Itu kan ngeri juga kondisi seperti itu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Inco bisa seperti itu? Kalau saya percaya bahwa Inco ini masih terkena yang namanya apa ya istilahnya? Dia terkena namanya volume resist. Jadi resistan yang dibentuk karena orang yang nyangkut. Di sini saya kira masih ada yang nyangkut belum keluar. Karena itu kan bulan Januari kemarin. Dan mungkin yang belum average down, termasuk yang udah average down pun dia akan menyelamatkan dulu. Menyelamatkan barang dulu untuk keluar dulu. Misalkan yang masuk di harga lingkar ini belum take profit, sudah sampai ke 4.000, dari 6.000, dari 7.000 ke 4.000 itu sudah banyak teman-teman, hampir separuh ya. Terus kemudian kalau yang udah berhasil keluar ya keluar, kalau yang udah belum berhasil keluar average down ya mungkin pas naik kemarin udah keluar seperti itu. Jadi Inco ini masih banyak musuhnya, masih banyak resistan volume yang akan menjadi supplier terhadap para demand barang ini Inco ini. Nah, kira-kira yang bisa membuat Inco ini naik apa ya? Bisa aja Inco ini naik melawan guyuran ini apabila volume belinya melebihi volume yang akan guyur, volume demandnya melebihi volume suppliernya seperti itu. Ya caranya ya adalah dengan melihat pada saat naik itu apakah dorongan volumenya cukup mampu untuk mendorong kenaikan dari Inco. Contohnya pada saat Inco di sini dulu naiknya dengan volume ya. Nah, apakah yang di sini nih semua udah keluar gitu loh. Kalau belum ya bisa jadi sementara dia akan keluar dulu sekarang. Kalau dia keluar berarti dia menjadi supplier terhadap kenaikan Inco. Artinya dia akan mengguyur dulu seperti itu. Jadi memang saham-saham yang pernah tinggi terus dia turun terus mencoba untuk naik, ini teman-teman mesti berhati-hati terhadap adanya pengguyur-pengguyur itu, yaitu orang yang masih nyangkut. Itu ulasan saya untuk Inco ya. Nanti kalau dia tembus high-nya di 66, saya akan update lagi. Seperti itu. Kalau saat ini sih Inco ya dia mencoba lagi mantul dari bawah. Untuk resistnya di berapa Pak? Resistnya ya bisa digunakan di kumpulan candle paling dekat aja nggak apa-apa ini, karena dia ada membentuk konsolidasi di sekitar 48 ya teman-teman, di 4.800an di sini. Nah ini harus keluar dulu dari box ini baru naik lagi. Box ini ya kisarannya di 5.000-an lah, 5.000-an baru kemudian ke 5 ya 5.000-an, 4850 terus resisten berikutnya 5.050, 5.350, kemudian 5.650. Itu untuk Inco. Oke teman-teman, berikutnya adalah ASA. ASA ini ya kalau ngelihat candlenya sekarang sih rapet ya teman-teman. Saya sebenarnya agak kurang suka kalau candlenya terlalu rapet seperti ini. Tapi yang menariknya adalah dia setelah dia konsolidasi, dia kan lari nih, terbang ke atas. Terus kemudian konsolidasi, nah setelah konsolidasi dia break.
di sini dan break, habis break testing lagi seperti itu. Ini adalah ciri-ciri saham-saham yang lari menurut saya. Jadi kalau kita lihat dari, saya ambil dari swing dari swing terakhir dari sini aja, masih melanjutkan tren lamanya di sini ya, dari tren ini. Ya, ini target pertama di 2300 kecapai. Kemarin hampir mencoba 2750 ya. Maksudnya target berikutnya 2750. Sementara sih di sini dia masih konsolidasi ya. Di area sini dia masih konsolidasi di ini. Di area yang saya kotak ini dia masih konsolidasi, targetnya masih ada di 2750. Ya kalau saya bilang targetnya di 2750 tuh jangan terus merem beli itu enggak ya. Saran saya sih kalau beli tetap harus di area-area supportnya teman-teman ya. Supportnya di berapa? Supportnya lihat aja di 2290 ya, kalau di bawahnya ada di 2000 seperti itu. Kalau kita lihat untuk momentum oke, volume oke. Volume kurang tinggi sih ya, masih konsolidasi, jadi volume cenderung tidak akan ngangkat seperti itu. Momentum oke, MACD-nya agak lemah sih. Cuman ya memang karena ini barang lagi konsolidasi teman-teman, tapi kalau dia ada dorongan volume lagi, dia akan bisa lari lebih kencang lagi. Oke teman-teman, ini saya mencoba untuk update saham ESA. ESA juga masih masuk list teman-teman ya. Ya ini saham setelah dia, jadi ini ya saya ambil dari tren swing low ini ke atas swing high ya. Terus dia ini koreksi ya. Dia sedang fase koreksi di 38 retracement, di 23 retracement ya, dan di 38. Jadi ini masih dalam satu koreksi teman-teman ya, koreksi yang wajar sih. Saya hapus dulu tren-tren bawahnya. Nah ini teman-teman ya, jadi supaya lebih jelas nih teman-teman, saya jelaskan ini tren yang saya tarik, yang biru ini tren yang saya tarik ya. Saya ambil ini tren yang saya tarik, terus kemudian saya coba cari ini titik koreksi-koreksinya. Nah dia sebentar ya. Saat ini dia dalam fase koreksi setelah dia terbang nih untuk ESA ini adalah area koreksinya teman-teman. Jadi ini masih area koreksi, yaitu dari 0 sampai 23. 23-nya yang di sini, 23 itu di 3370. Kemudian di 38-nya di 340. Dia masih terjaga di 340-an untuk supportnya ya. Resistan sekarang di 370. High-nya di 423. Jadi memang ini barang sejak lari masih di area koreksi itu ya. Masih di area 0 sampai 23. Volumenya sih kecil teman-teman ya. Cuma ada spike sedikit-sedikit aja karena itu spike dalam konsolidasi aja. Secara momentum sih kecil, MACD kecil. Cuman secara harga sih ya apa ya istilahnya, konsol lah seperti itu. Konsolidasinya bisa trading nggak Pak? Kalau saya lihat nih dari 340 sampai 370 ya 20 poin. 20 poin masih bisa sih untuk trading, cuman ya harus kalau seperti ini jangan memaksa, artinya jangan memaksa take profit di atas range yang sudah kebentuk. Kalau range-nya dia di 3, misalkan di 335, 340 sampai 360 ya 370 ya 365 sudah harus pasang take profit seperti itu kalau mau ini, karena ini barang masih konsolidasi. Kalau nyampe di resist nanti jual lagi seperti itu. Kemudian saham telekomunikasi teman-teman, saham telekomunikasi dan saham-saham teknologi online gitu sekarang ini sedang dipantau semua teman-teman ya. Nah gini, nggak nyangka juga ternyata XL pergerakannya bisa sebagus ini ya, maksudnya masih bertahan ya. Saya sudah analisa dari bawah nih, di garis-garis ini udah ada semua. Ini artinya barang ini masuk list, masuk analisa semuanya. Cuman kan saya nggak mungkin beli semua. Kalau
kalau beli semua jadi supermarket seperti itu kan. Saya beli yang apa ya istilahnya, saya dapat momennya pas sekali dan saya bisa all in di situ. Ya sebenarnya ini juga bagus banget ya. Mungkin teman-teman yang bisa beli ini ya. Banyak yang ada yang nanya ya, Pak Excel gimana? Kalau Excel nih saya sampaikan nih dari swing high di sini ke swing low ya. Dia udah tembus 23 ya. 23 teman-teman di sini 23. Saya hapus aja dulu, kayaknya teman-teman mesti lebih enak kalau saya hapus dulu ya. 23 retracement. Oke, saya jelasin. Dia sini 23 berhasil ditembus ya. Kemudian di sini 38 retracement 50. Nah, ini barang-barang yang turun kemudian reversal retracement sampai 50-an ini biasanya udah jarang turun ya, teman-teman. Area 38 ini area confirm. Orang banyak masuk di area confirm. Nah, ini di sampai 50 dia udah nggak turun lagi sih. Ya, terus bahkan nih sampai di 76. Ini adalah pergerakan retracement yang bagus, retracement naik yang bagus. Untuk saat ini untuk XL ini untuk supportnya dia tepat berada di support. Ya, anggap aja tepat berada di support, yaitu di sekitar 2730-an. Ya, di sini 2370-an teman-teman ya. Untuk resistannya dia ada di 2984. Ini bagus teman-teman pergerakannya. Ya, volumenya sih ya pada saat dia area ini teman-teman ini ada volume juga, cuman nggak spike tinggi amat, nggak seperti yang di sini, cuman ada lebih besar dari fase sebelumnya, fase turunnya. Terus secara momentum oke, MACD oke ya, walaupun momentumnya nih mulai melemah seperti itu ya, karena volumenya juga nggak kenceng teman. Kalau volumenya kenceng, kenaikannya pasti akan lebih kenceng. Setelah Excel teman-teman, saya akan masukkan ISAT ya. Indosat ini juga ya saham yang jarang turun dalam. Secara momentum sih momentum oke, MACD tipis, volume masih kecil. Nah, kalau kita lihat nih pergerakannya masih sangat menarik untuk trading ini teman-teman. Ini masih sangat menarik. Lebar ini barang kalau untuk trading. Untuk Indosat sebenarnya 4 hari yang lalu tuh testing di high-nya di 70-an teman-teman ya. Targetnya sih ada di 8.260, 9.750-an. Ya ini emiten-emiten telekomunikasi lagi bagus-bagusnya teman-teman. Pantau aja, masukkan ke ini aja, ke watchlist aja ya. Berikutnya adalah Friend teman-teman. Friend ini adalah provider yang saya pakai juga teman-teman. Saya pakai juga di Balikpapan, saya pakai juga. Saya kemarin ke Jawa naik mobil, naik kereta itu dari Bandara Jogja sampai Cilacap itu tidak putus sinyalnya. Ya, provider lain yang saya pakai malah beberapa putus. Ini nggak putus, saya dapat sinyal terus teman-teman. Naik kereta juga, naik mobil juga. Nah ini saya sebenarnya sering mantau Friend, cuman nggak masuk ya. Saya nggak masuk karena pertimbangan saya kadang kalau dia terlalu rame dan harganya masih di bawah 200-an itu saya nggak ambil. Filter saya soalnya di filter running trade saya itu saya mengaktifkan filter harga di bawah 200, saya nggak ngambil teman-teman. Sebentar saya cek apakah filternya aktif. Iya, filter saya masih aktif di bawah 200. Saya tidak ambil, tidak akan keluar di running trade ya teman-teman. Kalau di scanner keluar, di scanner harian saya keluar, makanya kayak BABP keluar, tapi BABP itu dulu nggak masuk di scanner, di running trade. Nah, menarik sih teman-teman untuk Friend saat ini. Nah, kalau saya kemarin diskusi saya sama temen, kalau masuk Friend sekarang ya telat gitu. Ya menurut saya sih telat nggak telat itu tergantung ya. Artinya gini, kalau Friend ini memang beneran ada satu misalkan ekspansi ataupun karena dia, kalau saya lihat kan di Kalimantan kan juga mulai ada Friend ya, di Balikpapan, Samarinda mulai ada. Nah saya nggak tahu ekspansinya seperti apa karena saya sendiri sekeluarga juga akhirnya pakai Friend semua kan. Banyak temen juga yang pakai Friend juga seperti itu.
Smart Friend ya bisa jadi ada ekspansi dan tentu ada pemasukan tambahan dari perluasan jaringan friend seperti itu. Nah, apalagi ya ini kan kalau misalkan jadi ibu kota negara atau apa, pasti infrastruktur akan ditambahkan seperti itu. Nah, saya mulai tertarik teman-teman, ya boleh dibilang di grup lain sudah pada masuk dari 85, tapi saya sampaikan bahwa saya memang bukan yang pertama, kadang itu bukan yang pertama masuk dari bawah, enggak. Cuman saya melihat kalau satu saham itu naik kenceng, itu saya akan tarik. Kira-kira saya bisa masuk di berapa sih? Contohnya nih, kalau simpelnya seperti ini ya, kalau kita lihat tren sebelumnya di sini. Nah, kalau kita lihat tren ini, kira-kira mau ngantri di berapa? Coba kita tarik, misalkan dulu. Oh, di sini. Berarti antri wajarnya itu ya di sini, di area ini. Oh ya, ini area 50. Dan nyatanya dari swing low ini ke swing high, antrian friend ini sampai 50 ya. 50 di sini kan, pas di 50 ini. Jadi dengan Fibo ini kita bisa tahu mana kita akan antri yang wajar. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah itu kita tahu friend udah balik nih gitu. Kan ini tren yang kebentuk ya. Oke, saya hapus dulu teman-teman. Nah, ini tren kita hitung zigzagnya ya. Zigzag itu dari swing high ke swing low-nya. Ini swing low, swing high, swing low ya. Terus kemudian dia naik lagi kan, seperti itu. Nah, dia di area sini. Di area sini kan anggap aja lah dia konsol di sini. Nah, terus kita bisa tarik. Kalau misalkan friend ini mau naik, targetnya di berapa? Kita bisa tarik dari sini. Nah, dalam kenaikan friend, dalam gerakan turun friend di sini, teman-teman, maksud saya di sini, ya. Terus dia kan tembus high-nya di 100. Tembus high-nya di 100 ya. Terus kemudian nyampe target di 114 di sini, udah kecapai targetnya. Terus 139 itu hampir kecapai targetnya, balik. Ya boleh dibilang resistan, memang friend itu 2 hari yang lalu ketemu resistan. Ketemu resistan di sini. Di 138. Nah, pertanyaan sekarang, friend udah naik nih. Kira-kira antrinya wajarnya di berapa? Oke. Itu pertanyaan yang bagus dan itu memang yang ada di benak saya. Kalau saya melihat seperti ini, saya akan tarik Fibo seperti ini. Saya dapat. Jadi saya minimal antri friend itu di kisaran 110. 110, jadi friend ini koreksinya akan di 124. Ini perhatikan yang adalah supportnya. Kemudian di 116 nih. Dan 110. Itu area wajarnya antri untuk friend. Apakah nyampe atau enggak ya? Besok dipantau di tape read-nya seperti itu. Kalau kita lihat volumenya pada saat naik kemarin oke, terus ini dorongan volumenya agak kurang seperti itu. Memang harusnya kalau dia naik ada konsolidasi supaya sehat. Secara momentum sih untuk friend ini baru di 42. Sebenarnya sih kalau menurut sistem saya ini kenaikannya belum powerful karena momentumnya masih di 42-an aja. Kalau momentumnya di atas 100 baru friend ini ngejosnya gila-gilaan pasti. Terus di sini MACD-nya udah oke juga. Ya itu aja yang saya bisa sampaikan untuk friend. Ada garis-garis yang merupakan support ya ini teman-teman. Setelah friend, saya juga memantau BBAI teman-teman. Nah, BBAI ini juga barang yang naik tinggi. Jadi simple aja sih kalau lihat barang-barang seperti ini. Kalau saya langsung narik Fibo-nya aja. Fibo dari sini. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau antri, jangan FOMO, antrinya di sini 50 berdekatan dengan resistan sebelumnya. Jadi kalau dia koreksi sampai 23 mantul, lanjut itu trennya kuat banget. Kalau nyampe 38 pun terus mantul, ini masih oke. Kalau koreksi dia sampai 50 wajar. Wajarnya orang antri itu di 50, di BBAI di 26 2600-an lah.
Itu yang bisa saya sampaikan untuk BBHI. Kemudian Arto ini juga udah saya analisa dari dulu, ini barang juga kayaknya nggak pernah murah, nggak pernah turun maksud saya. Jadi, nah ini dari tren dari sini teman-teman, saya tarik dari tren terakhirnya, targetnya memang dia udah kecapai di 13.800. Target berikutnya dia ada di 16.900. Tentunya dia mesti harus, maksud saya kenaikan dia mencapai target itu tidak langsung teman-teman ya. Kenaikannya tidak langsung. Pasti ada naik turunnya seperti itu aja. Manfaatkanlah area-area pullback-nya untuk masuk. Kalau teman-teman yang masih suka, masih mau masuk ke saham-saham seperti Arto ini, perhatikan karena dia udah capai target pertamanya di 13.800 ya, terus kemudian baru setengah jalan menuju target kedua dia turun, dan kemarin sempat 2 hari bursa yang lalu sempat turun teman-teman ya. Harganya di atas, harganya MA5-nya cukup jauh dengan MA20, tetapi kemarin yang hari Kamis itu sempat turun mendekati MA20 teman-teman ya. Kalau sejak di sini nih dia harganya nggak bisa sentuh ke MA20-nya, tapi kemungkinan tetap ada teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat support saat ini harganya ada di supportnya 13.800, tapi supportnya ini masih support pertama. Jadi kalau mau lebih daging ya di 12 ribuan teman-teman. Nah teman-teman, kemudian EMTK juga watchlist. Nah, ini juga sama, menurut saya sih masih konsolidasi ya, karena belum berhasil hike, tembus hike-nya. Hike-nya ada di 2680 teman-teman, 2680. Oke, ini Same, ini barang lama, saya terakhir masuk di 350 pas RI, terus kemudian naik 550-an saya jual ya, 550-an saya jual. Kenapa di area orange ini saya jual ya? Konsol. Waktu itu tape rate-nya saya lihat seperti ada distribusi, ya sudahlah saya keluar dulu. Tapi saya pantau terus. Nah, begitu kemarin ada berapa hari yang lalu ada penguatan, saya masuk. Dan masih hold sampai sekarang, dan dapat berita bahwa tanggal saat ini Same adalah mau right issue. Padahal kemarin sebelumnya udah right issue ya teman-teman. Yang right issue sampai harganya turun sampai sini ya. Sini ini saya ikut beli lagi maksudnya. Dulu trading, terus kemarin ngelihat harganya turun dalam itu saya tertarik sekali. Saya baca-baca pas right issue, saya hitung sebentar kan kembali ke 350-an harganya ke teoritisnya, saya masuk. Saya jual di 550. Mantap sekali teman-teman rasanya. Nah, terus sekarang dia mau right issue dulu. Nah, saya sebenarnya nggak ngejar right-nya, tapi biasanya sih ya bisa naik bisa turun, karena orang mungkin akan mengejar dapat right-nya tanggal 29 untuk Same ini. Dia akan cum date-nya kan di 29 ya, bisa jadi naik bisa jadi turun, mesti kita pantau aja. Saya sih nggak ngejar right-nya, saya biasanya kalau setelah dia harga penyesuaian baru saya lihat setelah itu pergerakan tape rate-nya gimana. Kalau oke saya masuk di situ, karena kalau harga penyesuaiannya di bawah harga last-nya itu biasanya kan dia akan turun ya. Nah, pengalaman yang dulu Same di 350 pada saat digenjot turun sampai 280-an, saya baru masuk pas 350-an. Ini akan saya pantau lebih ketat lagi teman-teman untuk the next move dari Same ini. Sementara sih ya dia hampir nyampe target lagi di 680-an teman-teman. 680 ini juga merupakan target sebelumnya di November 2017. Nah, kalau kita lihat Same ini ada target lagi di 800, ada di 900-an sekian. Nah, kalau kita lihat weekly-nya, nah seperti ini. Di weekly-nya kondisi Same ini saat ini di 690 tuh target sebelumnya. Ini kalau kita lihat di monthly, nah ini di monthly udah nggak bisa lihat lebih kecil lagi saya teman-teman. Sementara itu aja dulu sih untuk Same, saya akan pantau terus, karena kalau nanti ada penyesuaian turun dan secara tape rate dia gerakkan ke kanan, saya akan masuk.
Oke teman-teman, ini ITMG ini adalah saham batubara yang menurut saya bagus ya. Ini pergerakannya hampir sentuh high-nya teman-teman. Untuk support dari ITMG ini ada di 14.150, resistan ada di 14.800 dan 15.200. Kalau tembus high-nya nanti saya update lagi teman-teman. Ini termasuk saham batubara yang menurut saya pergerakan paling bagus. Kemudian Adaro tadi sudah saya sebut belum ya? Oke, saya sebut aja, kayaknya Adaro saya sebut. Nah, ini Adaro teman-teman. Ini Adaro ini saya dulu udah pernah analisa ya. Bentuknya adalah dia double bottom seperti ini. Targetnya memang hanya di kisaran targetnya itu hanya di kisaran 1400-an teman-teman. Kalau menurut hitungan saya hanya sampai di 1400-an dan kecape lebih-lebih lah di 1350 target perkiraan saya, tapi dia nyampe 1400 terus turun teman-teman. Nah, turun kemarin ini sempat masuk lagi ke area konsolidasi kuning ini, tapi untuk saat ini dia udah naik lagi sih sedikit ya. Menurut saya memang kondisi sekarang mesti hati-hati ya. Kalau dapat barang yang pergerakannya volatil seperti Adaro ini ya teman-teman mesti siap-siap take profit aja ya. Sementara pokoknya kalau barang sudah mulai cukup volatil, exit aja dulu karena pergerakannya kan 1 hari naik bisa 3 hari sampai 5 hari turun seperti itu. Oke, kemudian nih Java teman-teman, nih dari Cepin Java Main yang saya lihat kayaknya yang menarik cuma Java teman-teman. Nah, ini pesan saya juga, ini barang volatil. Ya, pergerakannya dari swing low ini 100%, koreksi kemarin itu dari swing low ke swing high ini koreksinya dia sampai berapa ini kemarin tuh, sampai di 50, hampir 61. Ekstrim teman-teman, ekstrim. Saat ini sih dia kuat bertahan di 50 di sini, 50 retracement ya. Sempat nyelup agak dalam kemarin 1750, 1870. Enak sekali sih untuk trading. Ini barang tradingan teman-teman ya. Barang tradingan, pergerakannya lebar. Jadi teman-teman kalau mau trading ini bagus. Java support sekarang ada di 1800, resistan 1910, resistan berikutnya di 2050. Lebar kan? Ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah MLPT. Nah, MLPT ini dulu Januari, Desember 2020 saya ngadain webinar kampus teman-teman sendiri. Saya nyebut termasuk ini saham yang bagus untuk ini ya teman-teman, disimpan ini ya dividennya. Waktu itu sekitarnya 700-an, tapi saya cuman info aja ke teman-teman dan saya nggak kolek. Beberapa teman saya aja kolek di 700, jual di 39 ya, 4 ribuan lah seperti itu. Nah sekarang dia turun. Saya sih nggak FOMO untuk masuk karena memang ini sebenarnya dari awal saya pantau, cuma ya kan saya waktu itu di 700-an nggak menarik harganya kan. Kalau sekarang saya akan lihat dulu pergerakan dia berapa hari ke depan nih gimana ya. Seperti ini karena 50% retracement-nya itu ada di 3.500. Kalau dari 5 ribuan ke 50% ya kita lihat dulu lah berapa. Ini kan ARB dia berapa, ini dia akan apa istilahnya, harganya akan stabil di berapa, karena di sini ada area demand tipis dia demandnya nggak ada ya. Kita lihat dulu dia mau berapa hari turun lah seperti itu. Yang pasti baru mulai menarik kalau di 3.500. Sambil selalu dilihat tape readingnya. Kalau menarik ya masuk, kalau enggak ya enggak. Kemudian MTDL juga mengusik saya secara tape read, secara running trade kemarin. Udah 2 hari turun teman-teman ya. Saya coba tarik ini trennya dari sini aja. Ya dari dia mulai ini, oke. Ya dia udah sampai 50%, tapi kalau ngelihat
candle di sini kosong seperti ini, jarum seperti ini, saya anggap itu nggak menarik di situ. Karena ini banyak sekali dia yang begitu naik langsung buang semua di situ. Jadi agak nggak valid sih menurut saya, tarikan Fibo-nya jadi ini ya. Kurang pas sih menurut saya, karena menarik Fibo di area yang itu, kalau biasanya saya bisa juga netkan ya teman-teman. Kalau saya netkan di sini aja, berarti 50 retracement-nya itu ada di 1900. Ya hampir kena. Tapi nggak usah buru-buru, santai aja. Santai aja maksudnya, kalau secara tape reading mulai ada perlawanan ya oke. Sambil dilihat setiap saat teman-teman, masuk list aja. Itu mungkin untuk MTDL saya akan mulai tertarik kalau mulai di garis ini 50% retracement di 19 ya. Sampai 61 pun juga bisa, karena ini barang juga masih pergerakannya volatil ya. Volatil. Menarik sih menurut saya barang-barang yang ada spike-spike seperti itu. Nah, volumenya kan juga kenceng kan, tiba-tiba kenceng. Ini akumulasinya juga, fase akumnya juga lama. Kalau aliran buaya kan kalau melihat fase akumulasi yang lama seperti ini dia akan senang, artinya begitu dia mulai bergerak dia akan kenceng larinya seperti itu. Nah terus dia habis bergerak ini testing ya, wajar aja sih, ini saham juga pasti margin juga pada make, juga lagi ada kompetisi, saham-saham yang kenceng itu biasanya diburu para scalper seperti itu, ataupun swing trader harian, beli sekarang jual 3 hari lagi, para marginem juga sama. Jadi mesti saya memberi jeda 3 hari, 2-3 hari setelah saham itu lari. Kalau setelah 3 hari ternyata ada mantul lagi ke atas ya, anggapan saya mungkin para margin sudah keluar dan clear margin dan siap naik lagi seperti itu. Mesti dipantau teman-teman ya. Gak bisa saya katakan secara teknikal seperti ini harus terus besok bisa langsung ambil, enggak. Mesti harus melihat tape read-nya kalau saya. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Suryatani Investment. Saya membahas beberapa saham, akan saya berikan time stamp-nya. Teman-teman langsung melihat saja di deskripsi. Terima kasih teman-teman semuanya.